Dua kelompok remaja di Pasar 16 Ilir Palembang terlibat tawuran. Sebanyak 49 jamaah calon haji asal Palembang mengundurkan diri. Mungil dan lucunya landak mini hasilkan cuan jutaan rupiah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Dua kelompok remaja di Pasar 16 Ilir Palembang terlibat tawuran. Seorang dari salah satu kelompok terluka akibat baku hantam menggunakan senjata tajam. Polisi pun mengejar pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban terluka. Video aksi tak terpuji dua kelompok remaja yang terlibat tawuran di kawasan Pasar 16 Ilir Timur 1 Kota Palembang viral di media sosial Instagram. Kapolsek Ilir Timur 1 Palembang, AKP Ginanjar mengatakan, tawuran antara pemuda yang biasa nongkrong di lokasi tersebut diduga karena salah paham. Petugas telah mendatangi TKP, bahkan petugas telah mengantongi identitas para pelaku tawuran, baik yang menggunakan senjata tajam maupun para korbannya. Saat ini, petugas terus memburu para pelaku tawuran. Sementara itu, korban yang mengalami luka akibat senjata tajam telah melapor ke Mapolrestabes Palembang. Dari kejadian tersebut, kami sudah mendatangi TKP, kemudian kami mengidentifikasi permasalahan dan orang-orangnya. Saat ini untuk permasalahan tersebut sudah kami tangani, dan kemudian untuk identitas baik dari korban maupun pelaku-pelaku yang menggunakan senjata tajam tersebut sudah kami identifikasi dan dalam pengejaran. Untuk korbannya sendiri saat ini sudah melaporkan ke Polresta Palembang, sebanyak 1 orang. Namun untuk jumlah tersangka masih kami dalami. Untuk mengantisipasi tawuran tidak terulang kembali, petugas melakukan patroli maupun penjagaan di TKP. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pasca pengumuman jamaah Indonesia pada musim haji tahun ini, sebanyak 49 jamaah calon haji asal Palembang menarik kembali dana setoran awal haji sebesar 25 juta rupiah. Mereka pun menganggap mengundurkan diri dan kehilangan nomor antrian. Pemerintah telah memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah pada tanggal 3 Juni lalu. Kantor Kementerian Agama Kota Palembang mencatat hingga pekan ketiga pada bulan Juni, terdapat 49 orang calon jemaah haji asal Palembang yang menarik dana setoran awal sebesar 25 juta rupiah. Para calon jemaah tersebut melakukan penarikan dana setoran awal karena alasan ekonomi, keperluan mendesak, sakit, atau meninggal dunia. Penarikan dana setoran awal berakibat pada pencabutan nomor antrian calon jemaah karena dianggap mengundurkan diri. Dan bila ingin mendaftar kembali, jemaah harus memulai antrian baru dengan daftar tunggu sepanjang 20 tahun. Sementara itu, pemerintah juga mempersilahkan calon jemaah yang hanya ingin menarik dana pelunasan sebesar 10 juta rupiah. Bagi calon jamaah tersebut, nomor antrian tetap berlaku. Mereka hanya perlu melakukan pelunasan kembali saat akan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. Yang mengambil setoran awal yaitu 25 juta itu ada 49 calon jamaah haji. Ya, kenapa mereka mengambil? Ya karena mungkin yang pertama karena ekonomi bisa juga orangnya itu meninggal. Kemudian yang kedua bisa juga sakit, atau memang ada keperluan mendesak sehingga mereka membatalkan untuk berangkat haji dan mengambil setoran haji dari porsi yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
Setiap tahunnya ada sebanyak 3.500 jamaah calon haji dari kota Palembang. Namun pada tahun ini batal berangkat karena keputusan pemerintah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Prabu Mulih bersama Polres Prabu Mulih melakukan vaksinasi massal kepada warga mulai dari usia 18 tahun hingga lansia untuk mengurangi resiko terpapar virus COVID-19 dan hingga saat ini masih terus mengancam. Ratusan warga terlihat antri di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Prabu Mulih untuk menerima suntik vaksin COVID-19. Selain guru, pekerja, vaksinasi juga diikuti oleh lansia dan remaja usia 18 tahun. Dalam satu hari, tim petugas vaksinasi Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih menyuntikkan sebanyak 300 vaksin Sinovac kepada warga yang mendatangi lokasi vaksin massal. Sumanto, salah satunya, warga Kelurahan Gunung Ibul ini mengaku ia dan keluarganya kini lebih percaya diri setelah disuntik vaksin. Sebelumnya ia khawatir dengan penyebaran virus corona yang masih masif di Kota Prabu Mulih. Setelah vaksin rasanya lebih yakin, lebih tenang. Kalau selama ini gimana? Ya? Selama ini ada kekhawatiran kan? Ya, selama ini kalau belum vaksin saya khawatir kalau mau pergi takut gitu. Tapi setelah vaksin ya. Wali Kota Prabu Mulih Ridho Yahya dalam peresmian 1 juta vaksin COVID-19 mengatakan vaksin bertujuan untuk menguatkan imun tubuh dan mengurangi penyebaran antar manusia. Vaksin ini adalah dijelaskan bukan untuk mengobati COVID ya. Vaksin ini adalah untuk memperkuat imunitas. Jadi imunitas kita dulu yang penting kuat dulu. Artinya bukan hanya melalui vaksin imunitas kuat, tapi melalui pola makan, pola hidup itu juga membuat imunitas kuat gitu. Jadi insya Allah dengan imunitas kuat kita akan terhindar dari COVID. Tapi tidak hanya di situ. Vaksin 3M itu hanya usaha. Perlu juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dan Vaksin massal COVID-19 yang dipusatkan di salah satu pusat perbelanjaan ini akan dilaksanakan hingga tanggal 30 Juni mendatang. Namun dengan angka penyebaran COVID-19 yang kian masif, pemerintah kota bersama Polres Prabu Mulih akan melakukan jemput bola ke rumah warga agar mau divaksin. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ulang tahun Kota Pagar Alam ditandai rapat paripurna DPRD. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun Kota Pagar Alam ke-20 tahun ditandai dengan digelarnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di ruang sidang utama DPRD yang berlangsung hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan. Rapat paripurna dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Kota Pagar Alam Jenny Sandia. Dihadiri oleh Wakil Ketua dan anggota DPRD, serta dihadiri oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.
Turut hadir pula Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni dan Wakil Wali Kota Muhammad Padli, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pagar Alam, anggota DPRD Provinsi Sumsel dan tamu undangan Jazuli Kuris dan Ida Fitrianti, serta tamu undangan lainnya. Dalam kata sambutannya, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan di hari ulang tahun ke-20 tahun, Kota Pagar Alam mengusung tema Gotong Royong Bangkitkan Ekonomi untuk Masyarakat Sejahtera menuju Pagar Alam Maju. Maka kerja keras dan kerja cerdas pemerintah daerah dan komponen masyarakat mewujudkan pembangunan di segala bidang. Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Kota Pagar Alam mempertahankan kearifan lokal serta lingkungan yang masih terjaga. Kota Pagar Alam juga sangat dikenal sebagai kota wisata, bahkan dilengkapi dengan kota pendidikan karena akan berdiri IPDN di Kota Pagar Alam. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pagar Alam Jenny Sandia mengatakan di usia ke-20 tahun, Kota Pagar Alam semakin matang untuk mempersiapkan diri dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, diikuti pembangunan SDM yang berkualitas. Ke-20 tahun seperti yang saya sampaikan di paripurna, Pagar Alam sudah matang, lebih matang lagi untuk mempersiapkan diri dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dibarengi dengan pembangunan SDM yang berkualitas untuk menciptakan sinergitas antara pemerintah daerah. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fahiman, iNews melaporkan. Sementara itu, dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kota Pagar Alam ke-20 tahun, Gubernur Sumsel Herman Deru meresmikan pembangunan infrastruktur di Kota Pagar Alam. Gubernur juga melakukan opening Gubernur Sumsel Super Series Badminton di Kota Pagar Alam. Kunjungan kerja di Kota Pagar Alam, Gubernur Sumsel Herman Deru meresmikan infrastruktur dengan pembiayaan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur juga meresmikan gedung olahraga badminton yang berasal dari dana CSR PT Bukit Asam yang berada di Geban Agung Kota Pagar Alam. Pembangunan infrastruktur di Kota Pagar Alam berupa peningkatan aspal jalan dan pembangunan irigasi yang ada di Kota Pagar Alam dari tahun 2019 dan tahun 2020. Bantuan dana dari APBD Provinsi Sumsel yang mencapai 100 miliar rupiah. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pembangunan infrastruktur di Kota Pagar Alam diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, gedung olahraga badminton pertama di Kota Pagar Alam ini bertujuan untuk mencetak bibit atlet berprestasi dari Kota Pagar Alam. Dibangunkan 10 gor dan stadion di 10 kabupaten. Itu artinya cabang-cabang olahraga tertentu. Gor pertama di Pagar Alam. Ini dan gor pertama di Kota Pagar Alam. Kedua, infrastruktur dari irigasi, jalan, dan semua kebutuhan masyarakat. Melalui bantuan gubernur, APBD Provinsi, sudah kita resmikan yang untuk 2019-2020. Jumlahnya lebih kurang 100 miliar. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni mengatakan, bantuan infrastruktur dari dana APBD Provinsi Sumsel, mulai dari pembangunan irigasi maupun jalan, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Banyak sekali manfaatnya bermasyarakat. Ada tadi sawah yang jadi kebun karena nggak ada air, sekarang sudah bisa jadi sawah lagi. Terus jalan, kalau yang sama-sama kita lihat, jalan ke bandara, yang tadinya masih ada lumpur, sekarang sudah aspal semua. Begitu juga di tengah kota, di tempat Giri Indah, itu semua sudah kita aspal. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mendistribusikan APBD Provinsi untuk daerah. Kita kurang lebih selama 2 tahun itu ada 100 miliar. Untuk tahun ini yang sudah SK ada 53 miliar. Jadi sekali lagi terima kasih.
Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fahman, iNews melaporkan. Kita menuju Kabupaten Ogan Ilir. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OI terus menyusuri desa-desa menjemput bola memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Layanan pun gratis tanpa dipungut biaya. Sebagai upaya percepatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir agar memiliki dokumen kependudukan, Disduk Capil melakukan terobosan dengan mendatangi desa-desa untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan mulai dari perekaman IKTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Petugas yang terdiri dari operator mendatangi satu persatu desa agar dokumen kependudukan yang diinginkan bisa langsung dicetak di hari itu juga. Layanan yang diberikan tanpa dipungut biaya sama sekali atau gratis. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak memiliki dokumen kependudukan. Semua dilakukan dengan mudah. Petugas yang mendatangi desa, kemudian masyarakat tinggal datang ke posko yang disiapkan di desa tersebut. Kami dari Dinas Dukcapil Kabupaten Ogan Ilir ditugaskan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir untuk turun ke desa-desa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat mempunyai dokumen kependudukan dengan cepat dan data yang akurat. Serta yang terpenting, semua pelayanan di Kabupaten Ogan Ilir tidak dipungut biaya atau gratis. Layanan jemput bola ke desa-desa akan terus dilakukan di Dukcapil Ogan Ilir hingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi mungil dan lucunya landak mini hasilkan cuan jutaan rupiah. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, 15 atlet bowling putra-putri Indonesia melakukan pemusatan latihan nasional Platnas di Jakabaring Sport City Bowling Center Palembang. Para pebowling ini mengikuti seleksi dengan sistem promosi degradasi untuk mencari tim inti yang terdiri dari 6 pebowling putra dan 6 pebowling putri. Pengurus Bowling Indonesia (PBI) memboyong 15 atlet bowling putra-putri untuk melakukan pemusatan latihan nasional di lintasan JSC Bowling Center Palembang. Pebowling cantik Tania Rumimper akan menyusul kemudian karena saat ini tengah mengikuti kejuaraan bowling di Amerika Serikat. Pebowling putra yang mengikuti Platnas kali ini antara lain Rian Lalisang, Yeri Ramadona, Billy M. Islam, Hardi Rahmadian, Diwan Rezaldi, kemudian ada Andika, Marvin, dan Paulo Hernandez. Sedangkan untuk pebowling putri adalah Seren Liman Santoso, Putih Armain, Aldila Indriati, Sinta Cesaria, Kelly V, Demarsya Putri, dan Elsa Maris. Elsa Maris adalah atlet para bowling asal Palembang yang menjadi juara Asian Para Games 2018. Elsa juga diikutkan dalam Platnas untuk menjadi atlet SEA Games 2021 di Vietnam.
Mereka akan latihan, nanti setiap akhir minggu atau akhir bulan mereka akan mengadakan promdek, istilahnya promosi dan degradasi. Dan itu angkanya dari tiap bulan akan kita bawa ke depannya untuk menentukan poin-poin siapa yang berhak berada di posisi 6 besar atau 4 besar sesuai dengan permintaan dari format pertandingan yang di Vietnam sendiri nanti. Sementara itu, sejumlah atlet merasa gembira dan bersyukur dapat kembali berlatih setelah sempat vakum karena pandemi COVID-19. Sebenarnya bahagia kita bisa berlatih kembali karena sudah lebih dari 8 bulan kita off karena ada pandemi kan. Jadi apapun yang ada di sini, saya sih cukup bersyukur karena kami sudah bisa menjalani pelatnas lagi. Target kita otomatis ya minimal sama ya, sama yang terakhir pelatnas, tapi kita realistis saja, kita mungkin 2 emas ya, karena kita kan di Asia Tenggara itu bukan lawan enteng-enteng juga, karena ada Malaysia juga yang juara dunia juga, punya tim juara dunia, Singapura. Pada SEA Games 2021 yang akan berlangsung di Hanoi, Vietnam, Indonesia menargetkan medali emas pada cabang olahraga bowling. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, lucu serta menggemaskan, itulah landak mini, si bola duri yang berasal dari negara Afrika, Eropa, dan China, lalu dibawa ke Amerika untuk disilangkan. Selain mampu memanjakan mata, si bola duri ini pun mampu menjadi ladang emas bagi pembudidayanya. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Mendengar kata landak, sebagian masyarakat pasti membayangkan hewan dengan duri tajamnya yang mengerikan. Tapi tidak untuk jenis landak mini atau dengan nama lainnya hedgehogs. Bahkan si bola duri yang pemalu ini sangatlah lucu dan durinya pun tidaklah terlalu tajam. Ukuran maksimalnya 20 cm untuk dewasa. Hewan nokturnal ini sangatlah gampang dipelihara dan cuaca pun tidaklah berpengaruh. Hanya dibutuhkan serbuk kayu sebagai alas. Makanannya pun dapat diberikan cat food sebagai menu utama dengan makanan tambahan yakni jangkrik dan ulat Hongkong. Budidayanya pun tidak terlalu rumit. Usia matang untuk penyilangan yakni 6 bulan, waktu penyilangan yakni 2 minggu, dan 1 bulan untuk jarak kehamilan dan melahirkan. Untuk jumlah anaknya mulai dari 1 ekor hingga 8 ekor tergantung kesuburan dari si landak mini. Dani, pembudidaya landak mini di Jalan Panca Usaha Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang mengatakan selama 6 tahun menggeluti usaha landak mini, per bulan dirinya mampu menjual 20 hingga 35 ekor landak mini dengan keuntungan bersih berkisar 2,5 juta hingga 5 juta rupiah. Kalau untuk mulai perkawinan itu kurang lebih 2 minggu. Setelah 2 minggu kita harus tunggu kurang lebih 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan jika sudah melahirkan, kita tunggu lagi paling cepat umur 1,5 bulan si anaknya itu. Untuk harganya kisaran mulai dari 230 sampai 1,5 juta per ekor untuk anakan. Untuk anakan itu. Untuk dijual kami paling jauh pernah sampai ke Aceh, kirim via bus. Bagi Anda, peminat landak mini dapat membeli via media sosial atau datang langsung di kediaman Dani. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus
proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak?